Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Murtad menurut bahasa atau bahasa biasa sehari-hari kita ucapkan ya. Ar-ruju'u 'ani syai'i ila ghairihi, kembali dari sesuatu ke yang lainnya. Itu namanya murtad kalau menurut bahasa. Tetapi untuk pembahasan kali ini, untuk pembahasan di video kali ini, kita membahas bukan tentang arti dari bahasa, melainkan dari sudut pandang agama. Wasyar'an, dan menurut syara, artinya menurut sudut pandang agama, murtad itu qat'u may yasihhu talaquhu al-islam bi kufrin azman. Memutus dengan suatu kekafiran bagi orang yang sudah sah keislamannya, azman dengan niatnya. Misalkan begini, dia kan agamanya Islam gitu kan. Begitu dia azam atau niat untuk keluar dari agamanya. Walau qabila, meskipun niatnya itu untuk tahun depan, tetapi dia niatnya sekarang. Nah, meskipun demikian, pada waktu itulah, pada waktu dia niat itu sudah termasuk keluar dari agama Islam. Sudah terkategorikan keluar dari agama Islam. Meskipun pelaksanaannya nanti tahun depan untuk mengurus surat-suratnya atau mengurus tentang administrasi kenegaraannya. Meskipun demikian, pada waktu itu dia niat dia keluar dari agama Islam. Nah, itu namanya murtad. Au kaulan au fi'lan, atau dengan suatu ucapan. Dengan ucapan yang membahayakan yang menurut agama sehingga dia bisa keluar dari agama Islam. Au fi'lan, atau dengan pekerjaannya. Misalkan nih, seseorang masuk ke tempat ibadahnya orang kafir dengan tujuan dia untuk menyembah kepada Tuhannya yang ada di dalam tempat ibadah tersebut. Nah, itu pun sama dengan pekerjaan, bisa menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Istihzaan dengan istihza, yaitu ngeledek kalau bahasa orang kita tuh ya. Dia ngeledek dengan suatu ucapan atau dengan suatu pekerjaan, ngeledek kepada agama Islam. Ya, itu pun sama. Artinya sama, termasuk orang yang keluar dari agama Islam. Au inadan au i'tiqadan, atau dengan cara inad, dengan cara sombong. Misalkan lah agama Islam ini gitu kan ya. Agama kok setiap hari ibadah aja gitu kan ya. Ibadahnya pun itu banyak caranya, banyak aturannya gitu kan ya. Kalau di agama yang lain itu kan ibadah cuma diatur ya, tidak setiap hari. Itu pun bebas gitu kan. Kalau di agama yang lain. Nah, dengan bahasa dia itu angas atau sombong, merendahkan agama Islam, itu pun termasuk orang yang murtad. Meskipun dirinya itu memang orang Islam, tetapi dia merendahkan atau mengejek atau angas atau sombong atas agamanya yang sekarang dia peluk, yang sekarang dia anut, tetapi dia justru merendahkan agamanya sendiri. Nah, itu pun bagi orang yang merendahkan, orang yang angas, orang yang sombong terhadap agamanya, maka itu pun sama keluar dari agama Islam. Au i'tiqadan, atau secara i'tikad, secara hati ya, secara i'tikadnya dia itu keluar dari agama Islam. Meskipun tidak di mulut, hanya di i'tikadnya saja. Nah, itu pun sama, termasuk orang yang murtad. Bi khilafi ma law iktarana bihi ma yukhrijuhu 'anir riddati ka istihadin. Berbeda dengan sesuatu yang berbarengan keluarnya dari murtadnya itu seperti istihad ya. Au sabaki lisanin, atau misalkan ketelanjuran lisan, tetapi dia tidak ada niat sama sekali untuk keluar dari agama, hanya lisannya saja kepleset gitu ya. Kepleset lisan, atau misalkan ketelanjuran bahasa, tetapi di dalam hati dia tidak sama sekali berniatan untuk keluar dari agama Islam. Itu tidak termasuk daripada murtad. Au hikayatin, atau dengan cerita, dengan hikayat, dengan cerita tetapi dia tidak sama sekali untuk keluar dari agama, hanya cerita saja gitu. Nah, itu pun tidak termasuk daripada keluar dari agama Islam. Au khaufin, atau misalkan karena ketakutan. Nah, itu pun sama ya, tidak keluar dari agama Islam.
Wa kadza qaulul wali hala ghaibatihi, dan begitu juga ucapan wali, yang mana wali Allah itu berkata ana Allah gitu ya. Jadi bahasa seperti itu, bahasa dia ana Allah, saya Allah, dalam tingkah atau dalam, perilaku ya, dalam hal tidak sadar diri, artinya dia sedang, jadab misalkan gitu ya, sehingga dia mengaku dirinya itu Allah. Nah, apakah itu tuh sudah termasuk orang yang murtad? Lakin qala Ibnu Abdil Salam, tetapi menurut Ibnu Abdis Salam, innahu yu'azzaru. Nah, orang seperti itu boleh ditakzir, boleh diwewirang, boleh disanksi dengan sanksi sosial. Karena apa? Karena dia sudah memalukan dirinya sendiri. Fala yutaqayyadu al-istihza'u, maka tidak ada kaid untuk meledeknya ya, untuk mengejeknya tidak boleh. Kalau meledek, mengejek, menghina itu tidak boleh meskipun dia dengan bahasa anak Allah padahal dia sedang dalam posisi jadab. Itu pun tidak boleh untuk diejek. Kalau untuk sanksi sosial misalkan ya, kayak misalkan di ini ya, ditakzir, diarak. Kalau orang dulu kan diarak ya, diiring gitu. Ini nih yang siapa, wali Allah nih yang mengatakan bahwasanya dirinya itu wali gitu ya. Itu dia diomong kayak gitu, di apa, sambil diarak. Itu pun boleh gitu, menurut Ibnu Abdis Salam. Wa ma utifa alaihi bil qauli, dan hal yang berkaitan dengan ucapan itu pun tidak apa-apa ya. Tetapi jangan jangan diejek, jangan direndahkan. Itu tidak boleh menurut Islam itu ya, tidak boleh merendahkan seseorang. Wa in auhamahu kalamul asli, meskipun menurut kalam asli itu emang hal itu sesuatu hal yang penting ya untuk direalisasikan. Karena apabila ada seseorang yang mengaku dirinya itu Allah, yang mana dia itu termasuklah daripada pangkatnya wali, sehingga ketika dia dalam keadaan jadab mengaku dirinya itu Allah, menurut Imam Ibnu Abdis Salam mengatakan bahwasanya apabila terjadi di tempat kita, di lingkungan kita, ada seseorang yang mengaku Allah dalam keadaan jadab, maka menurut Ibnu Abdus Salam boleh ditakzir. Karena fisoni'i, seperti menafikan Allah, menafikan zat yang menciptakan, itu pun sama murtad ya. Orang yang murtad itu seperti orang yang menafikan Allah. Al-ma'khudhi min qauli ta'ala son Allah. Menurut Al-Quran itu kan dengan bahasa son Allah, sementara dia tidak mengakui atau dia menafikan akan zat yang menciptakan dirinya. Nah, orang seperti itu sudah termasuk orang yang murtad. Au nafi nabiyin, atau menafikan nabi, tidak ada nabi katanya gitu kan ya. Meski padahal dia agamanya Islam, tetapi dia tidak mengakui akan keadaannya nabi. Itu tidak boleh ya, artinya orang seperti itu bisa termasuk orang yang murtad. Au takdibihi, atau membohongkan kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi Allah. Apabila berbohong kepada nabi, ya itu pun sudah termasuk orang yang murtad. Au jahdi muzma alaih, atau misalkan sombong atas hal yang sudah menjadi suatu kesepakatan para ulama, misalkan di kitab fikih, di kitab-kitab Allah itu kan ya, muzma alaih, istimewa para ulama, dia tidak mengakui adanya istimewa para ulama itu. Artinya istimewa di sini bukan istimewa ulama sekarang ya, ini istimewa ulama para madhab. Dia tidak mengakui adanya madhab. Nah, itu orang yang seperti itu sudah termasuk orang yang murtad. Na'udzubillah, isbatan au nafyan, dengan tetapnya sudah ditetapkan oleh para ulama terdahulu bahwasanya hukum ini harus ditegakkan, atau misalkan nafyan, atau misalkan tidak menghukumi, atau tidak ada hukum dalam hal seperti itu misalkan. Nah, itu pun sudah termasuk imuzma alaih, isma para ulama. Apabila seseorang tidak mengakui akan adanya para madhab ya, madhab yang empat itu, para istihad, para mustahid, maka dia sudah termasuk orang yang kafir, orang yang murtad maksudnya.
Ma'lumun minad dini daruratan bila udrin, yang sudah diketahui menurut agama secara nyata bila udrin tanpa udur. Artinya orang yang menafikan kepada Allah, orang yang tidak mengakui akan adanya Allah, padahal menurut agama itu sudah jelas bahwasanya Allah itu ada, tetapi dia tidak mengakui, maka orang tersebut orang yang murtad. Karokaatin minas sholawatil khamsi, seperti rokaat sholat 5 waktu, dohor 4 rokaat, gitu kan. Itu sudah menjadi agama ya, agama yang mengatur sholat dohor itu 4, sholat asar itu 4 rokaat, sholat subuh 2 rokaat, itu agama yang mengatur, sudah dimaklum lah, sudah diketahui secara nyata. Nah, sementara dia tidak mengakui dengan adanya seperti itu. Kok bisa sholat itu, bisa sholat tohor bisa 4, sholat asar bisa 4 gitu kan, kenapa tidak 3 atau 2 kan, misalkan gitu kan. Dia bisa jadi di dalam hatinya itu sambil tidak mengakui dengan adanya ketentuan dari agama. Nah, orang tersebut sudah termasuk orang yang murtad. Na'udzubillah. Bi khilafi jahdi muzma'aleh la ya'rifuhu illal khawas, terkecuali ijma' para ulama, para madhab yang 4 itu sudah mufakat itu kan ya, dalam hukum, misalkan subhukum apalah gitu kan ya. Tetapi kita tidak tahu tentang hukum itu, terkecuali memang orang-orang tertentu. Padahal kita pun sama belajar. Padahal kita pun tidak lepas dari belajar, terus ngaji dan mengaji. Tapi kita tidak sampai ke situ ilmunya. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui tentang masalah seperti itu misalkan. Nah, itu bukanlah suatu kemurtadan apabila kita angas, apabila kita sombong akan hal seperti itu. Nah, jadi murtad itu ya intinya begini, kita harus menjaga sebaik mungkin, baik dari lisan kita, dari pekerjaan, dari iktikan kita. Karena apa? Apabila kita termasuk dari pada orang yang murtad, maka kita naudzubillah ya, itu. Naudzubillah, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.